Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laude Iksan Israru dengan NIM 2020-28125, Prodi Manajemen Universitas Patimura. Di sini saya akan membahas proyek kondisi tempat tinggal saat ini dan masalah yang sering terjadi pada tempat tinggal saat ini, serta mendeskripsikan masalah tersebut mulai dari latar belakang masalah hingga ide inovatif dalam menyelesaikan masalah. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu kondisi dan permasalahan. Kondisi tempat tinggal saya saat ini yaitu Jalan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Memiliki banyak sekali permasalahan, mulai dari masalah kecil seperti keributan antar tetangga, hingga masalah besar seperti memblokade jalan sepihak oleh warga setempat. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang masalah satupun di atas, tetapi di sini saya akan membahas masalah yang seringkali terjadi di tempat tinggal saya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, yaitu membuang sampah sembarangan. Persoalan persampahan selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Hal ini karena kota-kota di Indonesia umumnya menjadi pusat-pusat aktivitas ekonomi yang konsekuensinya menarik penduduk dari pinggiran kota menuju pusat kota, atau kata lainnya adalah urbanisasi. Laju pertumbuhan jumlah penduduk semakin tinggi dan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat dari sederhana menjadi masyarakat yang kompleks. Pada akhirnya mengakibatkan jumlah sampah meningkat. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan penanganan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Adapun penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial seperti amuk massa, bentrok warga, pemblokiran fasilitas TPA, dan lain-lain. Khususnya di sekitar tempat tinggal saya, masih banyak warga yang tidak peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempat yang semestinya dianjurkan. Bahkan meski sudah dipasang papan informasi dilarang membuang sampah di sini, tetap saja ada warga yang buang sampah di sana, seperti yang ada pada video berikut ini. And for you, girl, I swear I do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. No pretend. Stick by my side even when the world by my side even. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu latar belakang. Dalam 2 dekade terakhir ini, kesadaran global akan perlunya keterlibatan masyarakat dunia akan bersatu padu menyelamatkan planet bumi dan makhluk hidup yang berada di dalamnya semakin menguat dan konkret dalam implementasinya. Hal ini disadari betul bahwa penyebab utama kerusakan bumi disebabkan oleh kecerobohan dan ketidakbijakan manusia dalam merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Didasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33, maka dalam konteks tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penanganan lingkungan. Undang-undang tersebut dikeluarkan agar dapat mempertegas bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan penanganan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Lingkungan yang bersih hanya dapat terjadi ketika terjadi perubahan perilaku masyarakat. Untuk yang terakhir, yaitu ide inovatif dalam menyelesaikan masalah. Masalah sampah saat ini mendorong kita untuk menemukan solusi, inovasi tentang sampah. Kita tahu bisa berupa adanya bank sampah. Ya, seperti namanya, memungkinkan kita untuk menabung sampah. Dengan begitu, dari memilah sampah kita bisa mendapat untung rupiah.
Inovasi lain bisa dengan membuat kerajinan atau souvenir dari bungkus plastik. Misalnya bungkus kopi dianyam menjadi tas belanja atau jadi bros. Hasil kerajinan dari sampah jika dipasarkan dengan baik bisa juga berubah jadi rupiah. Sampah organik juga bisa berubah jadi kompos jika kita olah misalnya dengan sistem keranjang takarua. Pembuatan kompos dengan menyelimuti sisa sampah organik dengan tanah. Itu saja pembahasan singkat tentang proyek kondisi tempat tinggal saya saat ini dan masalah yang sering terjadi pada tempat tinggal saya saat ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.